A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Sekarang kita bahas tentang materi kepesantrenan yang sekarang sudah mulai tergerus oleh pemikiran-pemikiran yang ya mereka belum merasakan dan mungkin belum tahu dalilnya, belum tahu bagaimana sejarah dan pengaruhnya. Banyak sekarang orang memegang Quran itu hanya dicengkewing. Banyak, apa alasannya? Ini kan kertas. Ini kertas katanya begitu. Yang penting kan mengamalkannya, itu banyak sekali. Apalagi sampai dicium, itu malah bid'ah. Lucu lagi ini bid'ah. Mencium Quran itu dosa, bid'ah. Mencium HP itu nggak dosa, lucu lagi. Berapa banyak orang mencium HP-nya setelah dapat transfer dari uang? Ayo coba. Dapat WA dari temennya pacarnya, dicium HP-nya, banyak gitu. Bahkan hanya ganti casing aja udah dicium HP-nya itu. Ya kan? HP yang baru yang mahal itu megangnya itu hati-hati betul, nggak mau begini dia. Dia nggak rela temennya itu megang sembarangan dia. Dia nggak rela temennya megang sembarangan. Harus megangnya dia sendiri megangnya hati-hati betul. Kalau sampai ada yang menggores HP-nya, hatinya tergores. Karena apa? Karena HP di hatinya. Tapi begitu Quran itu komentarnya aneh. Ngapain cium Quran? Gak ada dalilnya. Ini hanya kertas. Lucu lagi dia. Ngapain itu dicium? Malah itu rongsokan. Dia semakin lama semakin murah. Dan dia nggak bernilai kan gitu. Semakin lama semakin murah, nggak berharga dia. Nah, hari ini aja dia mahal. Kita belinya mahal. Tapi kalau Quran beda lagi dia. Ya, beda lagi. Nah, ini pemikiran-pemikiran seperti ini aneh. Kan kita sering kenal dalam kitab Majnun Laila ya. Qabiltu diyaro kan gitu ya. Biar nggak hafal. Saya mencium tembok, tapi bukan mencium temboknya, tapi saya mencium yang di dalam temboknya. Saya nggak mencium kertas, tapi saya mencium isi kandungannya yang berada di hati saya. Sebagaimana kita mencium tangan ibu kita, ayah kita, orang tua kita, guru kita, bukan mencium kulitnya. Kalau kulit ini apalagi orang tua kita sudah keriput, kasar, hitam, mungkin juga bau nggak enak. Kita nggak mencium kulitnya, tapi kita mencium esensi penghormatan kita. Nah ini aneh lagi dia. Dan semua dunia orang yang ya kecuali orang primitif ya. Semua orang ini mengedepankan etika. Semakin maju bangsa, semakin menghargai etika. Sampai ada karakter building. Tuh, orang nggak ada etika hancur seperti primitif, seperti hutan. Kenapa kita itu masih menyapa orang, senyum ya, basa-basi? Karena kita menghormati dia. Kalau nggak ada basa-basi, nggak ada senyum, dunia ini sudah nggak ada nikmatnya. Ya apa enggak? Kita ketemu orang mau kepentingan, mau sini apa? Hutang, ini uang, selesai. Apa ini mana hidup seperti itu? Kayak robot. Nah, berapa banyak orang stres gara-gara ketemu sama orang. Jadi ada napi itu kalau mau di penjara, distreskan nggak baca, ditaruh di tempat yang tertutup, nggak ketemu orang dan dia nggak bisa lihat orang. Orang nggak bisa lihat dia. Itu stres betul itu bisa gila. Jadi manusia itu butuh ketemu sama orang, bukan butuh ketemu wajahnya, tapi butuh senyumnya. Butuh ketemu hello-nya, gimana sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gimana, masya Allah, tambah ganteng, tambah sehat, tambah kurus, tambah gemuk, gitu. Ya kan? Nah, basa-basi lah. Nah, itu ada rasa ta'ayush ijtima'i, saling hidup. Wes, itu namanya etika. Etika juga berlaku kepada benda yang kita muliakan. Buktinya apa? Hajar Aswad itu batu tapi dicium gitu. Dan yang nggak bisa mencium disunahkan talbiyah, mencium cara tahu. Labbaik Allah, labbaik Allah akbar, baru tawaf. Jadi kalau umroh harus gini dulu. Saya Umar andai Rasul nggak mencium, saya nggak akan mencium, kamu hanya batu. Begitu, Rasul mencium. Dan semua orang mencium rebutan. Bahkan sikut-sikutan. Bahkan ada sewa untuk mencium Hajar Aswad supaya dikasih jalan. Dan nggak mudah. Berapa orang menangis sekarang bisa mencium Hajar Aswad, hanya batu saja. Nah, maka kalau dia nggak menerima, ini kalau umroh nggak usah nyium Hajar Aswad, udah jauh aja. Terus nggak usah begini, nggak ada keterangannya. Tambah aneh lagi dia itu. Umroh model apa dia? Hampa, nggak ada rasanya. Hajar Aswad itu sebagai rekaman besok nanti saksi kalau kita tawaf di Baitullah. Begitu, semua benda ini menjadi saksi bagi kita. Hadisnya sahih. Tidaklah tempat kan kemarin saya sampaikan, fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu munzirin. Itu tafsirnya itu hadisnya tidaklah tempat dipakai sujud oleh manusia melainkan dia menjadi saksi besok dari kiamat. Dan dia akan menangisi kalau dia meninggal dunia. Nah, gitu. Jadi jangan benda injak-injak, jangan begitu. Masuk masjid, tahiyat masjid dulu Rasulullah. Rasulullah, sahabat duduk masjid, ngapain duduk? Mama na'akadu sholli raka'atain. Kenapa kamu nggak sholat rakaat? Nah, baru sholat rakaat. Menghormati masjid, maka ulama mengatakan sholat tahiyat masjid. Tapi nggak ngomong sholli tahiyat masjid, nggak begitu.
Apa yang mencegah kamu nggak sholat 2 rakaat? Masuk masjid. Masuk masuk Ka'bah, tawaf dulu, tawaf qudum namanya, penghormatan. Ini menghormati tempat, bukan tempatnya karena Allah. Paham tak kira? Nah, termasuk sa'i, Safa Marwah, Zamzam dan seterusnya. Wis. Sekarang kita kembali ke dalilnya ya. Jadi hati-hati, nggak usah termakan isu-isu begitu. Saya nggak mencium Quran, ini kertas ini, nggak bisa begitu. Ini kulit orang tua, nggak bisa. Kita cium, menghormati Qurannya. Nah, Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamatil Quran, ini kitab seluruh dunia harus ngerti. Kalau dia thalabul ilm, ahli Quran, mesti ngerti, nggak mungkin nggak. Paling nggak kerungu suara namanya toh, mesti kerungu. Ini kitab ma'ruf, aliran apa saja tahu kitab ini. At-Tibyan fi Adabi Hamatil Quran. Ini semua orang tahu. Aliran apa saja tahu. Di situ mengatakan gimana? Bahkan beliau Imam Nawawi mengatakan gimana? Yustahabu ayyaqumal mushaf, tidak hanya mencium tapi berdiri untuk mushaf. Bayangkan. Ada mushaf datang kau berdiri. Oh gitu. Yustahabu ayyaqumal mushaf idza qadima alaihi. Kalau ada mushaf datang kamu berdiri. Misalkan ada bantuan mushaf datang untuk santri MBS 100 mushaf. Wah, kamu harus datang berdiri gitu. Kalau datang baru. Nah, tapi jangan mengerjai temannya, teman duduk ada Quran, ayo berdiri. Wah, ini beda. Ini nggak begitu, ya. Istahabu, karena dulu boleh jadi mushaf sangat langka, jarang ya. Li'annal qiyam mustahabun lil fudala minal ulama wal akhyar. Karena qiyam berdiri itu sangat disunahkan bagi orang-orang yang mulia, ulama dan orang pilihan. Fal mushaf aula, maka mushaf lebih berhak untuk dimuliakan, dihormati dan berdiri untuknya. Loh, ini. Ya kan? Waqat ila akhirih, ada sebuah sanad sahih. Ya. Dalam kitab Musnad Ad-Darimi mengatakan gimana? Anak Ikrimah bin Abi Jahal, Ikrimah ini masuk Islam. Putranya Abu Jahal. Jadi kalau ayah kita misalkan kurang bagus, enggak usah khawatir. Ikrimah itu putranya Abu Jahal, orangnya soleh alim. Ikrimah sering menurut hadis juga banyak. Ikrimah ini putranya Abu Jahal. Ini menurut hadis. Kana yad'ul mushaf ala wajhi. Ikrimah itu menaruh mushaf di wajahnya. Wa yaqul kitabu rabbi, dicium ini. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di. Paham kira? Ini dalilnya sudah jelas kira. Sahabat melakukannya. Ya enggak dosa, enggak mencium. Urusan pahala enggak ada keterangan. Cuma ini takzimnya. Di mana hatimu? Kalau kamu cinta Al-Quran, pasti senang sama Quran. Pasti kali enggak. Kamu baju baru aja jatuh aja, Masya Allah kok jatuh, langsung segera untuk ngambilnya, dikebas-kebasi. Orang lain megang, kan tangannya jangan kotor ini, oh gitu. Loh bener kira. Kalau barang baru itu dipegang orang aja kita nggak terima. Gitu. Ya kan, karena kita merasa memuliakannya, memilikinya, dan menghormatinya barang itu. Apalagi Quran. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang cerita. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Namanya ulama Bishr bin Harith Al-Hafi, terkenal. Bishr bin Al-Harith Al-Hafi, seorang ulama besar, seorang sufi, dan beliau ini wafat tahun 227. Ya. Apa sebab taubatnya? Ingat-ingat. Sebab taubatnya itu rupanya, coba. Sebab taubat itu nggak mudah loh. Sebab taubat itu sebab menentukan mati hidup selamat tidaknya orang. Kalau kamu sudah taubat, insya Allah aman sudah. Neraka sudah bye-bye, goodbye sudah. Tapi kalau belum tobat, wah itu mengkhawatirkan. Jadi tobat itu bisa merubah alur wijah itu arah orang. Arahnya neraka sama surga itu ya tobat itu. Jadi tobat itu neraka surga. Kalau sebelumnya itu neraka, ada tobat langsung ke surga gitu. Ya, apa sebab tobatnya? Asaba fi thariqika ghidah maktuban fi ismullah. Jadi dia itu ketika jalan-jalan di tengah jalan itu melihat ada kertas, ada lafaz Allahnya. Lalu diinjak-injak orang. Wah, ini apa ini? Maka beliau ini diambil, beli dengan 1 dirham, dan dirham bagi beliau ini sangat mahal. Ya, tujuannya apa? Uang ini, beli minyak wangi. Tujuannya untuk memberikan bau harum di kertas tadi. Jadi diambil, dibersihkan, ya mungkin kertas, bukan kertas kita, mungkin kertas dari kulit kijang atau kertas dari apa. Kalau dari kertas kita, mungkin dulu kan belum ada pabrik Jiwi Kimia itu kan belum ada. Jadi ya mungkin kertas lah, apalah pelepah kurma apa gimana, pokoknya pokoknya kertas gitu ya. Diambil, dikasih minyak wangi. Beli 1 dirham. Itu bagi beliau 1 dirham itu mahal. Lalu kemudian ditaruh di sela-sela temboknya. Mungkin dicepitkan. Kan tembok kan nggak harus ada tembok ya. Tembok kan dari dulu boleh jadi dari anyaman bambu atau dari daun-daunnya, taruh di situ.
Apa? Beliau melihat dalam mimpinya apa? Suara begini, ya Bishr, thayyabta ismi, kamu telah mengharumkan namaku, la utayyibanna fid dunya wal akhirah. Maka kamu akan saya harumkan namamu di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Muliakan itu, nanti Allah akan muliakan dirimu, pasti, nggak pakai enggak. Nah ini sang santri masuk-masuk jarang buku taruh di sini, Yasin dibuat lempar-lemparan. Ini terjadi itu. Yasin tuh dibuat lempar-lemparan karena di hatinya biasa aja dia. Format tahlil bahkan gara-gara Yasin nggak langsung makan berkat, begitu mungkin. Coba Yasin dibuat lempar di bawah, banyak orang begitu. Ini gimana sensenya, apa rasanya, kan perasaan gitu. Coba foto ibu kita dilempar-lemparkan, kita nggak terima pasti itu kalau kita sama ibu kita hormat. Guru kita fotonya ditaruh di bawah lalu dilempar-lempar, kita yakin nggak ridho? Ya ridho kita. Yang nggak dalilin, tapi kan itu masalah hati kan. Ta'zim, mahabbah, hurmah, mana di situ? Nah itu dilempar-lempar. Nah ini barokahnya mengharumkan tulisan Allah. Allah harumkan namanya di dunia dan di akhirat. Dan beliau mengatakan begini, saya itu ya, ketika beliau mengatakan ini, ketika saya lewat itu saya dengar orang ngomong ini, itu loh Bishr Al-Hafi kalau malam nggak pernah tidur dan bukanya 3 hari sekali, jadi nggak buka, puasa buka baru 3 hari sekali. Kata beliau, Masya Allah, beliau menangis, ya Allah, saya itu nggak pernah semalam penuh nggak tidur, nggak pernah. Tapi Allah kasih apa? Rasa di hati orang melihat beliau itu sangat husnuzon, gitu. Dan itu banyak terjadi itu, banyak terjadi. Di dunia Indonesia makin banyak orang-orang menasabkan kemuliaan padahal nggak begitu. Ya, jadi Allah memasukkan rasa takzim, rasa senang, rasa harum namanya Bishr ini kepada orang yang melihatnya dengan barokah tadi. Nah, yang pertama ya, habis ini selesai. Yang kedua, ada namanya lagi dalam kitab yang sama, Abu Sirri Mansur bin Ammar. Namanya Abu Sirri Mansur bin Ammar. Beliau ini sama. Beliau ini mengatakan, ya, wakila dikatakan sebab taubatnya mirip. Mirip itu beda kasus ya. Apa beda sebab taubatnya? Sebab taubatnya itu beliau mendapati ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu jatuh di jalan, lalu diangkat, diambil, ditaruh di mana? Repot, mungkin nggak punya baju yang ada sakunya, mungkin repot, apalagi sedang gimana. Akhirnya apa? Nggak ada tempat yang aman, dimakan itu kertas itu. Dimakan. Lalu apa? Setelah tidur beliau mimpi. Ada kalimat ka'anna qailan qala lahu. Jadi ada orang ngomong sama dia, "Fatahallahu 'alaika babal hikmah." Allah membuka kepadamu pintu hikmah. Dengan sebab apa? Bihtiramika litilkar ruq'ah. Karena kamu telah memuliakan kertas tersebut. Nah, dikasih Allah hikmah dengan sebab memuliakan bismillah yang jatuh tadi. Nah, dimakan ini karena nggak ada tempat. Makanya juga ada menghafal Quran gampang, dibakar, diminum abunya, kasih air, ini ngawur. Ya, nih itu yang pertama. Habis ini selesai apa? Ini ada hal yang perlu kita tiru. Beliau ini ketika meninggal dunia ada yang mimpi sama beliau. Ya Abu Mansur ya. Ya Abu Mansur, gimana keadaanmu ini? Ya. Abul Hasan Asy'arani beliau mengatakan, saya mimpi ketemu dengan Abul Mansur. Mansur bin Ammar di mimpi. Tanya, ma fa'alallahu bika? Gimana keadaanmu? Apa yang Allah lakukan untukmu? Apa kata beliau? Saya ditanya, kamu Mansur bin Ammar? Ya, nak bala ya Rob, ya. Apa kamu yang membuat manusia itu, membuat mereka zuhud di dunia dan membuat manusia senang akhirat? Iya, betul ya Allah. Wah. Jadi beliau ini seorang dai. Jangan sampai nggak jadi dai, Rek. Tapi ini, Rek, apa rahasia beliau jadi dai itu? Nah, ini penting. Sekarang banyak orang itu nggak melakukan juga ini. Ini nggak santri tulen, enggak, belum mendengarkan ceramah, enggak. Langsung Assalamualaikum yang kami hormati, langsung sambutan, langsung acara, langsung makan salam. Ini gimana maksudnya? Ya, jangan ditiru. Gimana kata beliau? Walakini na'am ya Rabbal, iya, nggih, iya ya Allah. Saya memang ceramah itu membuat manusia itu cinta akhirat, nggak senang dunia. Tapi saya tidaklah berada di majelis. Ya ini bisa aja ceramah, bisa duduk ya mattaqtu majlisan illa bada'tu bisana alaih, kecuali saya baca hamdalah, solawat, dan saya ngasih nasihat. Oh, ini rahasianya. Jadi kalau ceramah jangan sampai ninggal alhamdulillah, solawat,
Itu rahasianya itu. Gara-gara ini Allah apa kata beliau, faqala shadaq, betul, dha'ulahu kursiyan, taruh dia kursi istimewa, yumajjiduni fis sama'i baina malaikati, yang mana kursi itu memuliakan saya, fis sama'i baina malaikati kama yumajjiduni fi ardi baina ibadi. Jadi dikasih Allah kursi khusus yang selalu memuliakan Allah kursi itu. Nah, ini barokahnya si Syekh Mansur bin Ammar. Nah, jadi belum dapat kemuliaan gara-gara apa? Setiap majelis mesti dia alhamdulillah sholawat. Jadi jangan sampai tinggalkan ini kira. Ini sekarang sudah melihat banyak meninggalkan. Yang nggak tinggal cuma satu. Bahkan khutbah Jumat sudah banyak nggak pakai sholawat. Dia tahu sendiri. Sering dengar. Itu Syafi'ah rukun itu. Tapi banyak yang meninggalkan. Dia tahu sendiri. Sering. Tapi gara-gara ya gimana, udah harus masuk kita cari masjid ya sudah selesai Jumatan yang lain. Terus juga saya lihat mazhab yang lain boleh enggak apa-apa, tapi hati enggak nyaman. Masa hal yang sholawat aja lupa itu gimana maksudnya? Masa lupa sama Rasulullah? Kita enggak akan sampai kepada Allah tanpa Rasulullah. Ya, saya kira demikian. Jadi muliakan buku kalian, hormati buku kalian, maka Allah akan muliakan kalian. Ini sekarang mulai tergerus oleh pikiran-pikiran yang nggak ngerti dasarnya. Terakhir, betul terakhir ya. Syekh Mahir cerita, saya masih ingat rek, Syekh Mahir kira. Syekh Mahir, coba nih cerita sing iki, coba sing iki ae. Syekh Mahir itu cerita, dulu itu ada orang hafal Quran lancar sekali. Dia ketika itu berada di pantai rekreasi, ada juga temennya yang rekreasi juga. Lalu kemudian temennya ini sedang bingung tentang ayat Al-Quran ini yang benar gimana ini. Tanya sama dia, dia hafal Quran lancar. Gimana ini ayat ini yang benar gimana? Akhirnya Pak dijawab pakai tulisan, tapi dengan kaki nulisnya di pantai. Nulis Quran pakai kaki di pantai. Ya nggak tusuk kan dalile. Tapi itu kan menunjukkan dia itu nggak muliakan. Kamu apakah sampai hati gambar orang tua dengan kaki? Apa sampai hati nulis kalimat-kalimat yang berharga dengan kaki? Ya, nggak mungkin kita sanggup. Itu Quran pakai kaki. Apa? Malamnya dia ngipi. Ngipi apa? Tawon ini semua keluar dari dadanya. Tawon ribuan. Besoknya mau deres Quran lupa semuanya. Lupa semuanya. Gampang kalau melupakan, itu sangat gampang sekali. Orang tua lupa nama anaknya ya banyak kok. Ya benar, banyak. Apalagi Quran itu tambah gampang. Sama Allah mengembalikan hafalan ya gampang. Kamu hafalan repot. Iya sekarang repot, tapi terus ada saatnya kamu sama Allah dibuka, foto langsung gampang sekali, langsung yang menit langsung. Bisa gampang itu. Ya, mungkin kita satu halaman 2 jam 3 jam teruskan sampai Allah melihat perjuangan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah lihat mujahadamu di mana. Terus kamu berjuang. Enggak ada orang hafal Quran nyantai itu tidur. Saya hafal Quran ini kebetulan saja, enggak tahu kenapa. Enggak ada orang begitu. Perjuangannya itu tidak hanya dengan keringat, tapi juga dengan darah, air mata itu. Saya udah sekali teman-teman saya yang hafal Quran gimana perjuangannya, subuh-subuh sudah jalan di Syria itu ya, sampai dirampok gitu ya uangnya sedikit cuma mungkin perampok sudah nggak ada korban gitu. Ya kan adanya berapa dikasih itu. Iya Rek, bener ini bener, nggak ada orang mencari ilmu itu santai-santai, nggak ada. Syekh Rajab itu Masya Allah, saya masih terkesan dengan beliau. Syekh Rajab itu ceritanya gimana? Cerita sendiri beliau, maka saya nggak habis pikir. Orang dulu tuh kalau belajar subhanallah ya, hasilnya juga luar biasa. Tapi kalau kita nggak kuat ya sekuatnya. Kalau sampai sakit ya jangan ya. Tapi yo jangan leha-leha, tapi jangan sampai sakit. Itu kan nggak tahu sekarang memang ya beda zamannya. Tapi paling nggak cerita ini untuk memotivasi kita supaya kita mujahadah. Nek capek istirahat, tapi masih pegang Quran. Sudah nggak kuat panas ya relax dulu deh. Santai dulu ya, keluar sebentar, jalan-jalan sebentar, balik lagi ke pondok. Capek, panas lagi, istirahat lagi, balik lagi. Ya gitu. Paham tak, Rek? Tapi kan bukan tujuan. Jangan sampai sudah jopo di luar masih nganggur, malas nang pondok. Enak ngapain nggak tahu. Padahal ya tubuhnya sehat, pikirannya yang nggak panas. Ini kan juga, ini yang nggak boleh. Ya, Syekh Rajab itu gimana ceritanya Syekh Rajab itu? Beliau itu kalau beliau itu mencari ilmu disyaratkan sama gurunya, saya kasih ilmu, tapi dengan syarat apa? Sholat subuh harus tahu takbir saya. Dan di belakang saya persis. Itu syaratnya. Siap? Dan itu beliau jalan kaki mungkin dari sini ke ya mungkin Arjosari gitulah ya. Iya, Imam Nawawi itu kalau berjalan itu dari Nawa ke Damaskus jalan kaki. Mungkin punya ilmu doa Toyul Ard mungkin ya. Nawa Damaskus 2 jam kalau pakai mobil, 2 jam lebih.
Damaskus sama Nawa kan nama kota desa ya. Itu sekitar 2 jam lebih. Beliau pulang ke sana. Itu beliau setiap pagi jalan kaki, Imam Nawawi. Untuk taklim apa untuk ta'alum ya, kira-kira itu antara dua itu. Nah, Syekh Rajab ini beliau secara sendiri. Jadi disyaratkan sama gurunya. Jadi jalan kakinya berapa? Jam 3 sudah mulai jalan kaki beliau ke gurunya. Nah, suatu ketika beliau cerita. Suatu ketika beliau ini terlambat. Kenapa? Karena di jalan itu ada serigala. Kalau dia lebih takut serigala daripada hantu. Serigala kan repot ya. Ya apa ngusirnya? Ini hantu kan dengan kursi full ini selesai. Nah, kalau serigala lagi yang repot, Rek. Ini hewan ya. Ya kan? Hewan kalau buyal ya, tapi ini serigala itu dikerupung serigala. Akhirnya beliau sibuk untuk ngurus serigala itu. Itu. Dikusa-kusa, akhirnya telat. Tapi ya sholat subuh, tapi nggak bisa dapat takbirnya imam. Kayaknya kamu telat, nggak ada ilmu hari ini. Gitu, Rek. Rajab itu nggak ada ilmu. Wah, kamu telat. Padahal telatnya itu gara-gara serigala. Akhirnya beliau masih orang besar. Ke Indonesia, seluruh dunia mungkin hampir tahu. Klik Syekh Rajab di Syria, Dimas, langsung keluar. Perjuangannya begitu. Nggak ada orang mulia itu kemudian dia itu hanya garuk-garuk kepala, bersihkan HP, nggak ada begitu. Bang, Rek. Nunggu dapat datang, nunggu dapat callingan. Kamu diterima kerja di luar negeri, kamu diterima jadi imam Masjidil Haram. Kamu juga bingung juga ngapain juga menjadi imam, nggak hafal. Kamu dapat diundang seminar, isi apa juga seminar, nggak ada materi, nggak ada ide kan? Bang, kira mau isi apa? Kamu jadi narasumber, presenter, ya, jadi kiai top, jadi ngisi seminar di Indonesia. Apa yang diisi? Nggak tahu, pokoknya kepingin aja. Repot juga. Ini aneh juga. Bisahkan dulu, baru kamu nanti mendapat kemudian dari Allah. Setidaknya kamu ya mujahadah riyadhah nafsiyah itu sudah ilmu sudah dapat sudah banyak. Tinggal bagaimana mengembangkannya, melejitkannya. Sekarang tuh ilmu sederhana, Rek. Fatihah, talaki sana sudah dapat mana-mana, kan? Dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab.